seperti sholat subuh dilaksanakan berjumlah 2 rakaat itu nggih, 2 rakaat. Dan sebelum dimulai sholat Idul Fitri ini terlebih dahulu ada aba-aba gitu, ada aba-aba ataupun isyarat, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Indonesia juga boleh. As-sholatu jami'ah, maka bagi rekan-rekan atau bagi kaum muslimin untuk segera berdiri menyiapkan posisi. Atau kalau kita ya ayo kita sholat, itu juga boleh dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita niat dan berdiri menghadap ke kiblat, gitu nih, menghadap ke kiblat. Setelah itu kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram, takbir yang pertama atau takbir pembuka. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir yang kita harus mengharamkan, mengharamkan ada sesuatu pikiran atau apa, kita boleh memasuki kepikiran kita, maka kita haramkan, kita tinggalkan urusan dunia, kita pikirkan yang ada di benak kita adalah sholat, ya. Kemudian setelah takbiratul ihram, kemudian ditambah lagi sebanyak 7 kali takbir. Punten Bu, Pak, 7 kali takbir. Dan setelah takbir pertama sampai ke-7, itu di sela-sela takbir boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pun jika tidak membaca pun enggak apa-apa. Allahu akbar. Mbak Sekar sama Allahu akbar sebanyak 7 kali. Karena memang tidak ada suatu riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad, hadis yang menjelaskan tentang bacaan, yang diterangkan cuma takbir. Dan karena memang takbir pada waktu hari raya Idul Fitri itu adalah memperbanyak takbir, sehingga bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu juga termasuk takbir. Jadi sing maca ya bener, sing boten maca nggih bener, sing ora bener, sing ora salat ora salah, wong anu sunah. Leres nggih, agama niku ringan, jangan dipersulit. Kemudian setelah kita melaksanakan 7 kali takbiran, kemudian kita seperti biasa membaca surat bacaan doa iftitah ya. Allahumma ba'id ataupun Allahumma barbabiru. Enggak baca juga enggak apa-apa, itu karena sunnah. Kemudian masuk ke baca, kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini juga pun banyak variasi. Ada yang bismillahnya di jahar, ada yang di sir. Jahar maksudnya adalah dibaca secara penat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang di sir adalah yang mendengar cuma imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak didengar oleh jamaah. Enggak baca juga enggak apa-apa. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Semua benar. Sampai di sini paham? Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kebiasaan daripada Rasulullah SAW, kebiasaan yang kita kenal dengan sunnah. Kebiasaan Rasulullah setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dibaca surat Al-A'la atau Qaf. Kemudian setelah itu pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ghoshiyah ataupun surat Qamariyah dipanggil. Dan itu pun menyesuaikan dari jamaah. Jamaah umpamanya banyak ibu-ibu yang sepuh atau anak-anak, maka dianjurkan untuk mencari surat yang lebih pendek. Setelah itu biasa kita ruku, i'tidal, sujud. Kemudian masuk ke rakaat kedua. Setelah kita melaksanakan takbir intiqaf atau takbir perubahan pergerakan dari sujud Allahu Akbar, kita menambah lagi takbir sebanyak 5 kali, gitu nggih. 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Sebanyak pinten waktu 5 kali takbiran. Di sela-sela takbir itu bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga tidak membaca boten napa-napa.
nggih. Setelah itu kita melakukan gerakan sholat seperti biasa, 2 rakaat. Kemudian setelah itu ada khutbah. Dan khutbah ini juga sunnah, bisa diikuti, juga bisa tidak. Umpamanya dengan ada kepentingan yang sangat urgen, maka tidak mengikuti khutbah tidak apa-apa, itu karena sunnah. Kecuali kalau sholat Jumat. Sholat Jumat itu diwajibkan, karena itu adalah termasuk dari rangkaian dari ibadah sholat itu sendiri. Paham sampai di sini? Paham, makanya ada apa-apa dari petugas untuk memulai sholat hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.